Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel yang akan mengupas tuntas kisah salah satu nabi yang penuh dengan keteladanan dan keberkahan, Nabi Ismail alaihissalam. Mari kita simak perjalanan hidupnya dari lahir hingga wafat, penuh dengan mukjizat dan hikmah yang bisa kita ambil sebagai pelajaran. Di sebuah negeri bernama Kanaan, Nabi Ibrahim alaihissalam dan istrinya Sarah hidup dalam ketundukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meski mereka sangat beriman, keduanya merasakan kesedihan karena belum dikaruniai anak. Sarah yang sudah lanjut usia pun menyarankan agar Nabi Ibrahim alaihissalam menikahi Hajar, budak yang setia dan mulia, agar mereka mendapatkan keturunan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Siti Hajar mengandung dan melahirkan seorang putra yang diberi nama Ismail. Kelahiran Nabi Ismail alaihissalam menjadi anugerah besar bagi keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam, membawa kebahagiaan dan harapan baru. Nabi Ismail alaihissalam tumbuh menjadi anak yang cerdas, taat, dan penuh kasih sayang kepada orang tuanya. Namun kebahagiaan itu diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim alaihissalam menerima perintah untuk membawa Hajar dan Nabi Ismail alaihissalam ke sebuah lembah tandus yang jauh, yaitu Mekah. Meskipun berat, Nabi Ibrahim alaihissalam patuh dan yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan hikmah di balik setiap ujian. Perjalanan menuju Mekah sangat melelahkan. Nabi Ibrahim alaihissalam membawa Siti Hajar dan Nabi Ismail alaihissalam yang masih bayi melintasi padang pasir yang panas dan gersang. Mereka hanya membawa sedikit bekal, namun hati mereka penuh keimanan dan harapan akan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesampainya di Mekah, Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan Siti Hajar dan Nabi Ismail alaihissalam di tempat yang sangat sepi dan tandus. Ia berpesan agar mereka selalu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bersabar menghadapi cobaan. Nabi Ibrahim alaihissalam pun kembali ke tempat asalnya dengan hati yang penuh doa. Setelah Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan Siti Hajar dan Nabi Ismail alaihissalam di lembah tandus Mekah, keduanya menghadapi ujian yang sangat berat. Persediaan makanan dan air yang mereka bawa sangat terbatas dan segera habis. Siti Hajar yang melihat kondisi putranya yang masih bayi mulai menangis karena kehausan dan kelaparan. Namun ia tetap berusaha kuat dan sabar. Dengan penuh keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Siti Hajar mulai berlari mencari air di antara dua bukit yang kini dikenal sebagai Bukit Syafa dan Marwah. Ia berlari bolak-balik sebanyak 7 kali, berharap menemukan sumber air untuk menyelamatkan putranya. Usahanya yang gigih menunjukkan keteguhan iman dan kesabaran luar biasa. Ketika keputusasaan mulai menghampiri, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirim malaikat Jibril yang mengentakkan kaki di tanah dekat Nabi Ismail alaihissalam. Tiba-tiba, mata air suci memancar dari bawah kaki Nabi Ismail alaihissalam yang kemudian dikenal sebagai air Zam-Zam. Air ini menjadi sumber kehidupan yang menyelamatkan Hajar dan Nabi Ismail alaihissalam dari kematian di padang pasir. Siti Hajar segera menampung air Zam-Zam dan memberikannya kepada Nabi Ismail alaihissalam. Keduanya pun kembali segar dan penuh harapan. Keberadaan air Zam-Zam kemudian menarik perhatian suku Jurhum yang tinggal di sekitar Mekah, sehingga mereka mulai menetap di tempat itu dan menjaga sumber air suci tersebut. Kisah Siti Hajar yang berlari antara Syafa dan Marwah ini kemudian diabadikan dalam ritual sa'i yang menjadi bagian penting dalam ibadah haji dan umrah. Sementara air Zam-Zam tetap menjadi simbol rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengalir hingga hari ini, mengingatkan umat Islam akan mukjizat dan keteguhan iman Nabi Ismail alaihissalam dan ibunya. Pada suatu malam, Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi bahwa ia diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyembelih putranya, Nabi Ismail alaihissalam. Mimpi ini datang berulang kali hingga 3 kali, membuat hati Nabi Ibrahim alaihissalam sangat berat dan bimbang. Namun, ia yakin bahwa mimpi itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus dilaksanakan dengan penuh ketaatan. Nabi Ibrahim alaihissalam kemudian mengajak Nabi Ismail alaihissalam berdiskusi tentang mimpi tersebut. Dengan penuh keimanan dan kesabaran, Nabi Ismail alaihissalam menyatakan kesiapannya untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia berkata kepada ayahnya, "Kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Ketika tiba saatnya,
Nabi Ibrahim alaihissalam membawa Nabi Ismail alaihissalam ke tempat yang telah ditentukan untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan penuh kesedihan dan air mata, Nabi Ibrahim alaihissalam membaringkan Nabi Ismail alaihissalam dan meletakkan pisau di leher putranya. Namun, saat hendak menyembelih, malaikat Jibril turun dan mencegahnya, menggantikan Nabi Ismail alaihissalam dengan seekor domba sebagai kurban. Peristiwa ini menjadi simbol ketaatan dan pengorbanan terbesar dalam sejarah para nabi. Kisah ini juga menjadi asal mula ibadah kurban yang dilakukan oleh umat Islam setiap tahun pada Hari Raya Idul Adha sebagai bentuk mengenang pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ismail alaihissalam dikenal sebagai sosok yang paling sabar dan rela berkorban demi menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keteladanan ini mengajarkan umat Islam tentang pentingnya keikhlasan, kesabaran, dan ketaatan dalam menghadapi ujian hidup dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu malam, Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi bahwa ia diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyembelih putranya, Nabi Ismail alaihissalam. Mimpi itu datang berulang kali hingga 3 kali, sehingga Nabi Ibrahim alaihissalam yakin bahwa itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun berat, ia mempersiapkan diri untuk melaksanakan perintah tersebut sebagai bentuk ketaatan yang mutlak. Setelah menerima mimpi itu, Nabi Ibrahim alaihissalam mengajak Nabi Ismail alaihissalam berdiskusi. Ia menceritakan mimpinya dan bertanya pendapat Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ismail alaihissalam dengan penuh kesabaran dan keikhlasan mengatakan, "Kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Kata-kata ini menunjukkan keteguhan iman dan ketaatan Nabi Ismail alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari yang telah ditentukan, Nabi Ibrahim alaihissalam membawa Nabi Ismail alaihissalam ke tempat penyembelihan. Dengan hati yang sangat berat, ia membaringkan Nabi Ismail alaihissalam dan meletakkan pisau di leher putranya. Namun, saat hendak menyembelih, malaikat Jibril turun dan mencegahnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menggantikan Nabi Ismail alaihissalam dengan seekor domba sebagai kurban. Peristiwa ini menjadi simbol ketaatan dan pengorbanan yang luar biasa. Kisah ini diabadikan dalam ibadah kurban yang dilakukan umat Islam setiap tahun pada hari Idul Adha untuk mengenang ketulusan dan kesabaran Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah pengorbanan Nabi Ismail alaihissalam mengajarkan umat Islam tentang pentingnya keikhlasan, kesabaran, dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menghadapi ujian hidup. Teladan ini menjadi inspirasi bagi seluruh umat untuk selalu berserah diri dan berbuat baik dalam setiap keadaan. Nabi Ismail alaihissalam dikenal sebagai sosok yang sangat sabar dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika ayahnya, Nabi Ibrahim alaihissalam, menceritakan mimpi perintah untuk menyembelihnya, Nabi Ismail alaihissalam tidak menunjukkan rasa takut atau keberatan. Ia justru menerima dengan lapang dada dan penuh keikhlasan, sebagai bukti ketaatan kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam percakapan yang tercatat dalam Al-Quran, Nabi Ismail alaihissalam berkata kepada ayahnya, "Kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Kata-kata ini menggambarkan keteguhan hati dan kesabaran Nabi Ismail alaihissalam dalam menghadapi ujian yang sangat berat. Ketika tiba saatnya untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Ibrahim alaihissalam membaringkan Nabi Ismail alaihissalam dan menutup matanya dengan kain agar tidak melihat pisau yang akan digunakan. Nabi Ismail alaihissalam pun dengan tenang menerima keadaan tersebut, menunjukkan ketulusan dan ketaatan yang luar biasa. Namun, ketika pisau mulai menyentuh leher Nabi Ismail alaihissalam, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirim malaikat Jibril untuk menghentikan penyembelihan itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala menggantikan Nabi Ismail alaihissalam dengan seekor domba dari surga sebagai kurban. Peristiwa ini menjadi bukti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menghendaki pengorbanan manusia, melainkan ketaatan dan keikhlasan. Keteladanan Nabi Ismail alaihissalam dalam kesabaran dan ketaatan menjadi inspirasi bagi seluruh umat Islam. Sikap rela berkorban demi menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala ini diabadikan dalam ibadah kurban yang dilakukan setiap tahun pada Hari Raya Idul Adha.
Setelah Nabi Ibrahim alaihissalam yakin bahwa mimpi yang diperolehnya adalah perintah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia segera mempersiapkan segala sesuatunya untuk melaksanakan perintah tersebut. Nabi Ibrahim alaihissalam mengabari Siti Hajar dan Nabi Ismail alaihissalam tentang perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Meski hati Siti Hajar sangat sedih, ia menerima ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh kesabaran dan ikhlas. Nabi Ismail alaihissalam pun menunjukkan sikap yang sangat tabah dan ikhlas. Ia mempersiapkan diri untuk menjadi korban pengorbanan demi menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keduanya, Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam, berangkat menuju tempat penyembelihan dengan hati penuh tawakal dan keteguhan iman. Dalam perjalanan, Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam menghadapi berbagai godaan dari syaitan yang berusaha menggoda mereka agar meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, keduanya tetap teguh dan tidak terpengaruh oleh bujuk rayu tersebut, menunjukkan kesabaran dan keteguhan hati yang luar biasa. Sesampainya di tempat yang telah ditentukan, yaitu Jabal Kurban di Mina, Nabi Ibrahim alaihissalam membaringkan Nabi Ismail alaihissalam di atas pelipisnya sebagai tanda kesiapan untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suasana sangat haru dan penuh kesedihan, namun keduanya tetap berserah diri kepada kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat pisau sudah siap untuk menyembelih, malaikat Jibril turun dan menghentikan Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala menggantikan Nabi Ismail alaihissalam dengan seekor domba jantan dari surga sebagai kurban. Peristiwa ini menjadi mukjizat yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menghendaki pengorbanan manusia, melainkan ketaatan dan keikhlasan hambanya. Setelah Nabi Ibrahim alaihissalam menerima mimpi dan yakin bahwa itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia segera mempersiapkan diri bersama Nabi Ismail alaihissalam untuk melaksanakan perintah tersebut. Keduanya berangkat menuju sebuah tempat yang jauh dan sepi, yang kini dikenal sebagai Jabal Kurban di Mina, dengan hati penuh kesungguhan dan keteguhan iman. Dalam perjalanan, Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam menghadapi berbagai godaan dari syaitan yang berusaha menggoda mereka agar meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, keduanya tetap tegar dan tidak terpengaruh oleh bujuk rayu tersebut, menunjukkan kesabaran dan keteguhan hati yang luar biasa dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siti Hajar, ibu Nabi Ismail alaihissalam, melepas kepergian putranya dengan penuh kesedihan, namun tetap ikhlas menerima ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia berdoa agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan dan melindungi Nabi Ismail alaihissalam dan Nabi Ibrahim alaihissalam dalam ujian yang mereka jalani. Sesampainya di tempat penyembelihan, Nabi Ibrahim alaihissalam membaringkan Nabi Ismail alaihissalam di atas pelipisnya sebagai tanda kesiapan untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suasana sangat haru dan penuh kesedihan, namun keduanya tetap berserah diri kepada kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat pisau sudah siap menyembelih, malaikat Jibril turun dan menghentikan Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala menggantikan Nabi Ismail alaihissalam dengan seekor domba jantan dari surga sebagai kurban. Peristiwa ini menjadi mukjizat yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menghendaki pengorbanan manusia, melainkan ketaatan dan keikhlasan hambanya. Setelah Siti Hajar dan Nabi Ismail alaihissalam tinggal di lembah Makkah yang tandus, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan mukjizat berupa munculnya air Zam-Zam yang menyelamatkan mereka dari kehausan. Mata air ini menjadi sumber kehidupan yang membuat tempat itu mulai dihuni oleh suku Jurhum, yang kemudian menetap di sekitar Makkah. Nabi Ismail alaihissalam tumbuh besar di Makkah dan belajar bahasa Arab dari suku Jurhum. Ia menikah dengan putri dari suku tersebut, sehingga mempererat hubungan antara keturunannya dan penduduk setempat. Kehidupan di Makkah mulai berkembang menjadi pemukiman yang ramai dan makmur. Beberapa tahun kemudian, Nabi Ibrahim alaihissalam kembali ke Makkah dan melihat perubahan besar di lembah tersebut. Ia mendapati bahwa Nabi Ismail alaihissalam telah tumbuh menjadi pemuda yang kuat dan taat, serta masyarakat mulai berkumpul di sekitar sumber air Zam-Zam dan tempat tinggal mereka.
Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam untuk membangun Ka'bah sebagai rumah ibadah yang menjadi pusat tauhid bagi umat manusia. Keduanya bekerja sama membangun Ka'bah dengan penuh ketulusan dan pengabdian, meletakkan fondasi yang kelak menjadi kiblat umat Islam di seluruh dunia. Setelah Ka'bah selesai dibangun, Nabi Ibrahim alaihissalam menyuruh umat manusia untuk datang ke Makkah menunaikan ibadah haji. Makkah pun menjadi kota suci yang ramai dikunjungi oleh orang-orang dari berbagai penjuru, menjadikan kisah Nabi Ismail alaihissalam dan keluarganya sebagai tonggak sejarah penting dalam agama Islam. Setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk membangun sebuah rumah suci di Makkah, beliau mengunjungi putranya, Nabi Ismail alaihissalam, yang telah tumbuh dewasa di sana. Nabi Ibrahim alaihissalam menyampaikan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut dan mengajak Nabi Ismail alaihissalam untuk membantu membangun Ka'bah sebagai tempat ibadah yang suci dan menjadi pusat tauhid bagi umat manusia. Nabi Ismail alaihissalam dengan penuh ketaatan dan semangat langsung menyambut ajakan ayahnya. Keduanya mulai menggali pondasi Ka'bah dan memindahkan batu-batu besar yang akan menjadi struktur bangunan. Nabi Ismail alaihissalam membawa batu-batu dengan memikulnya di pundaknya, sementara Nabi Ibrahim alaihissalam menyusun dan meninggikan batu-batu tersebut. Proses pembangunan Ka'bah berlangsung selama berbulan-bulan di tengah terik matahari padang pasir Makkah. Meskipun berat, keduanya tidak pernah lelah dan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon agar amal mereka diterima dan Ka'bah menjadi tempat yang diberkahi bagi seluruh umat manusia. Ketika bangunan hampir selesai, Nabi Ibrahim alaihissalam merasa perlu menandai titik awal dan akhir untuk ibadah tawaf. Malaikat Jibril datang membawa sebuah batu hitam dari surga yang dikenal sebagai Hajar Aswad. Batu ini diletakkan di salah satu sudut Ka'bah sebagai penanda suci dan menjadi bagian penting dalam ritual ibadah haji hingga kini. Setelah pembangunan selesai, Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam berdiri bersama menghadap Ka'bah dan berdoa dengan khusyuk, memohon agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal mereka dan menjadikan Ka'bah sebagai pusat ibadah yang membawa rahmat dan keselamatan bagi umat manusia di seluruh dunia. Setelah tumbuh dewasa, Nabi Ismail alaihissalam hidup di Makkah bersama ibunya, Siti Hajar, dan masyarakat suku Jurhum yang menetap di sekitar sumber air Zam-Zam. Nabi Ismail alaihissalam belajar bahasa Arab dan membaur dengan masyarakat setempat, menjalin hubungan yang harmonis dan menjadi pemimpin yang dihormati. Nabi Ismail alaihissalam menikah dengan putri dari suku Jurhum yang mempererat hubungan antara keturunannya dengan penduduk Makkah. Dari pernikahan ini, beliau dikaruniai 12 anak yang kelak menjadi pemimpin dan penjaga Ka'bah serta penyebar ajaran tauhid. Nabi Ibrahim alaihissalam beberapa kali kembali ke Makkah dan melihat perkembangan kota yang pesat. Bersama Nabi Ismail alaihissalam, beliau membangun Ka'bah sebagai pusat ibadah tauhid. Setelah selesai, Nabi Ibrahim alaihissalam menyuruh manusia untuk menunaikan ibadah haji ke Ka'bah, sehingga Makkah menjadi pusat peribadatan umat Islam. Nabi Ismail alaihissalam mengurus Ka'bah dan mengajarkan manasik haji kepada jamaah yang datang. Anak-anaknya juga bertugas menjaga dan merawat Ka'bah, serta mendidik umat tentang ajaran tauhid dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ismail alaihissalam wafat di Makkah pada usia sekitar 130 tahun dan dimakamkan di Hijr Ismail, dekat Ka'bah. Setelah wafatnya, tanggung jawab menjaga Ka'bah diteruskan oleh keturunannya, meskipun sempat terjadi pergolakan politik di kalangan suku Jurhum yang menguasai Makkah. Setelah Nabi Ismail alaihissalam wafat pada usia sekitar 137 tahun, estafet menjaga Ka'bah dan memimpin masyarakat Makkah diteruskan oleh putra sulungnya, Nabit. Keluarga Nabi Ismail alaihissalam bertanggung jawab merawat Ka'bah dan mengajarkan ajaran tauhid kepada penduduk sekitar. Namun, sebagian petinggi suku Jurhum yang sebelumnya berkuasa merasa tidak senang dengan keberadaan keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Mereka merebut kekuasaan atas Makkah tanpa perlawanan dari anak-anak Nabi Ismail alaihissalam yang memilih untuk menjaga persaudaraan dan menghindari konflik. Rasa tidak nyaman ini akhirnya membuat anak-anak Nabi Ismail alaihissalam memutuskan untuk berpencar dan meninggalkan Makkah. Mereka menyebar ke berbagai daerah, diterima dengan baik oleh masyarakat setempat karena nama besar Nabi Ibrahim alaihissalam dan keturunannya yang dihormati.
12 anak Nabi Ismail alaihissalam ini menjadi cikal bakal suku Arab Al-Mustaribah, yaitu orang-orang Arab yang bertemu dari pihak ibu dengan suku Jurhum, dan Arab Al-Ariba yang berasal dari keturunan Yarub ibn Kahtan. Keturunan ini menyebar ke berbagai wilayah di Jazirah Arab. Meskipun meninggalkan Makkah, keturunan Nabi Ismail alaihissalam tetap menjaga nilai-nilai tauhid dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka menjadi bagian penting dalam sejarah bangsa Arab dan menjadi leluhur bagi suku-suku besar, termasuk suku Quraisy yang kelak menjadi pengikut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah Nabi Ismail alaihissalam wafat pada usia sekitar 137 tahun, tanggung jawab menjaga Ka'bah dan memimpin masyarakat Makkah diteruskan oleh putra sulungnya, Nabit. Keluarga Nabi Ismail alaihissalam terus merawat Ka'bah dan mengajarkan ajaran tauhid kepada penduduk sekitar, menjaga kesucian tempat suci tersebut. Namun, sebagian petinggi suku Jurhum yang sebelumnya berkuasa merasa tidak senang dengan keberadaan keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Mereka merebut kekuasaan atas Makkah tanpa perlawanan dari anak-anak Nabi Ismail alaihissalam yang memilih untuk menjaga persaudaraan dan menghindari konflik demi menjaga keharmonisan. Rasa tidak nyaman ini akhirnya membuat anak-anak Nabi Ismail alaihissalam memutuskan untuk berpencar dan meninggalkan Makkah. Mereka menyebar ke berbagai daerah di Jazirah Arab dan diterima dengan baik oleh masyarakat setempat karena nama besar Nabi Ibrahim alaihissalam dan keturunannya yang dihormati. 12 anak Nabi Ismail alaihissalam ini menjadi cikal bakal suku Arab Al-Mustaribah, yaitu orang-orang Arab yang bertemu dari pihak ibu dengan suku Jurhum, dan Arab Al-Ariba yang berasal dari keturunan Yarub ibn Kahtan. Keturunan ini menyebar ke berbagai wilayah di Jazirah Arab dan menjadi bagian penting dalam sejarah bangsa Arab. Meskipun meninggalkan Makkah, keturunan Nabi Ismail alaihissalam tetap menjaga nilai-nilai tauhid dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka menjadi leluhur bagi banyak suku besar, termasuk suku Quraisy yang kelak menjadi pengikut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga pengaruh Nabi Ismail alaihissalam tetap hidup dalam sejarah Islam. Keturunan Nabi Ismail alaihissalam dikenal sebagai Arab Al-Mustaribah, yaitu orang-orang yang bukan asli Arab tetapi telah berasimilasi dan belajar bahasa Arab dari suku-suku asli di Jazirah Arab, khususnya suku Jurhum yang menetap di Makkah. Mereka menjadi bagian penting dalam sejarah bangsa Arab Utara. Nabi Ismail alaihissalam menikah dengan putri dari suku Jurhum dan dikaruniai 12 anak, yang menjadi nenek moyang berbagai suku Arab. 2 anak yang paling dikenal adalah Nabit dan Kidar, yang menurut sejarah menjadi leluhur utama bangsa Arab Mustaribah. Bangsa Arab Mustaribah ini kemudian menyebar ke berbagai wilayah di Jazirah Arab, membentuk suku-suku besar seperti Quraisy yang kelak menjadi suku Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka dikenal sebagai Arab yang diarabkan karena asal-usulnya bukan dari Arab asli tapi telah beradaptasi dengan budaya dan bahasa Arab. Keturunan Nabi Ismail alaihissalam ini memegang peranan penting dalam sejarah Islam, terutama dalam menjaga dan mengelola Ka'bah serta melestarikan ajaran tauhid yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Namun, seiring waktu, terjadi perubahan dan tantangan yang menguji keimanan mereka. Meskipun bukan berasal dari Arab asli, keturunan Nabi Ismail alaihissalam menjadi bagian tak terpisahkan dari bangsa Arab dan sejarah Islam. Mereka adalah jembatan penting yang menghubungkan masa lalu para nabi dengan masa kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai penutup para nabi. Keturunan Nabi Ismail alaihissalam dikenal dengan sebutan Arab Al-Mustaribah, yang berarti Arab yang diarabkan. Mereka bukan berasal dari suku Arab asli, melainkan keturunan Nabi Ismail alaihissalam yang belajar bahasa dan budaya Arab dari penduduk asli Jazirah Arab, khususnya suku Jurhum yang menetap di Makkah. Nabi Ismail alaihissalam menikah dengan putri suku Jurhum dan dikaruniai 12 anak. Anak-anak ini menjadi nenek moyang berbagai suku Arab, termasuk suku Quraisy yang kelak menjadi suku Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Keturunan ini memainkan peran penting dalam sejarah dan perkembangan bangsa Arab. Penyebaran keturunan Nabi Ismail alaihissalam ke berbagai wilayah Jazirah Arab membentuk suku-suku besar yang dikenal sebagai Arab Mustaribah. Mereka mengadopsi bahasa Arab dan budaya setempat, sehingga menjadi bagian integral dari bangsa Arab yang dikenal sampai sekarang. Walaupun bukan berasal dari Arab asli,
keturunan Nabi Ismail alaihissalam tetap menjaga ajaran tauhid dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diwariskan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Mereka menjadi jembatan penting dalam sejarah Islam, menghubungkan masa para nabi dengan kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kisah dan silsilah keturunan Nabi Ismail alaihissalam ini menjadi bukti kuat bahwa bangsa Arab, khususnya suku Quraisy, memiliki akar yang kuat dalam tradisi kenabian dan keimanan yang mendalam, yang menjadi fondasi penting bagi penyebaran Islam di seluruh dunia. Nabi Ismail alaihissalam meninggalkan warisan yang sangat penting bagi umat Islam dan bangsa Arab. Dari keturunannya lahirlah suku-suku besar seperti Quraisy yang menjaga Ka'bah dan menjadi bagian penting dalam sejarah Islam. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pun berasal dari keturunan Nabi Ismail alaihissalam, sehingga garis kenabian berlanjut dari beliau. Keturunan Nabi Ismail alaihissalam dikenal dengan semangat menjaga tauhid dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka menjadi pelopor dalam menyebarkan ajaran Islam dan menjaga kesucian Ka'bah sebagai pusat ibadah umat muslim di seluruh dunia. Meskipun menghadapi berbagai tantangan dan pergolakan, keturunan Nabi Ismail alaihissalam tetap mempertahankan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan. Mereka menjadi contoh bagi umat Islam dalam menjaga tradisi dan warisan agama yang dibawa oleh para nabi. Kisah Nabi Ismail alaihissalam mengajarkan tentang kesabaran, ketaatan, dan pengorbanan demi menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teladan beliau menjadi inspirasi abadi bagi umat Islam untuk selalu beriman dan berserah diri kepada kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap ujian hidup. Warisan dan keteladanan Nabi Ismail alaihissalam terus hidup hingga kini, menguatkan ikatan spiritual umat Islam di seluruh dunia. Melalui kisah beliau, umat diajak untuk meneladani sikap ikhlas dan sabar dalam menghadapi segala ujian dan menjaga keimanan dengan penuh keikhlasan. Demikianlah kisah Nabi Ismail alaihissalam, seorang nabi yang penuh kesabaran, ketaatan, dan pengorbanan. Semoga kisah beliau menjadi inspirasi bagi kita semua untuk selalu taat dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk cerita-cerita inspiratif lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.